Yang kedua yang saya lawan dari fatwanya UAS adalah dia menghalalkan dan menganggap jihad bom bunuh diri ini tidak ada jihad-jihadnya, Pak. Bunuh diri ya bunuh diri aja. Bukan pembunuh, karena hanya iblislah pembunuh. Tinggalkan ya ajaran yang mengajarkan menghalalkan darah orang lain. Tinggalkan teman-teman sebelum terlambat. Yang kedua yang saya lawan dari fatwanya UAS adalah dia menghalalkan dan menganggap jihad istishhadiyah kepada orang yang melakukan bom bunuh diri di Palestina. Bom bunuh diri ini tidak ada jihad-jihadnya, Pak. Bunuh diri ya bunuh diri aja. Ustadz Abdul Somad pernah menghalalkan bom bunuh diri di Palestina yang disebut dengan harokah istishhadiyah. Dan terbukti pelaku bom Katedral Makassar di dalam handphonenya itu ditemukan videonya Abdul Somad ketika berfatwa tentang bom bunuh diri halal sebagai harokah istishhadiyah. Saya protes, jangan main-main Ustadz dengan fatwa ini. Karena fatwanya Abu Bakar Naji dalam kitab Idarat At-Tawahhus yang sebenarnya ditujukan kepada orang-orang di Irak dan Suriah ketika ISIS berjaya pada tahun 2012, fatwa itu no boundaries, borderless. Jangan kemudian dianggap ini hanya berlaku di Palestina, di sini tidak berlaku, nggak bisa. Perspektif orang berbeda-beda, interpretasi orang berbeda-beda. Akhirnya apa? Fatwanya Abdul Somad dipakai di sini. Makanya tinggalkan ajaran yang mengajarkan kalian untuk menghalalkan darah. Saya yakin itu tidak berasal dari Allah, karena Allah kita itu kasih, bukan pembunuh. Karena hanya iblislah pembunuh. Tinggalkan ya ajaran yang mengajarkan menghalalkan darah orang lain. Tinggalkan teman-teman sebelum terlambat. Allah yang benar itu kan cuma satu nih teman-teman ya. Karena kalau ilah-ilah lain itu ilah-ilah palsu ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, Allah itu kan kasih, tentu ia akan mengajarkan kasih. Contohnya kasihilah musuhmu, berbuat baiklah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya teman-teman ya. Pada 1 Yohanes pasal 2 ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Akan tetapi dia yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan dan berjalan dalam kegelapan. Artinya teman-teman, bila mana ada ajaran yang menyuruh ya pengikutnya untuk membenci orang lain yang tidak sepaham, itu adalah ajaran dari kegelapan. Makanya Yesus berkata, akulah terang. Ya teman-teman, itu dia, kita sudah mendengarkan berbagai cerita tentang yaitu kematian atau bunuh diri. Dan yang namanya bunuh diri itu ya tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Apapun itu alasannya, secara Alkitab itu tidak pernah diperbolehkan oleh Tuhan. Yang namanya bersangkutan dengan nyawa, dan itu dilarang tegas di dalam Alkitab. Tidak ada hak seorang pun yang bisa merebut nyawa seseorang. Oleh karena itu teman-teman, saya membacakan firman Tuhan bagi kita di dalam Yohanes 8 ayat 44. Kita baca firman Tuhan ini. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kita lihat firman Tuhan ini teman-teman. Iblis itu bapa di atas dusta ya. Dia segala pendusta ya. Jadi jika orang membunuh sesamanya, ia mengikuti kehendak bapaknya. Siapa bapaknya? Adalah iblis ya. Keinginannya adalah membunuh manusia sejak semula ya. Ia membunuh manusia sejak semula dan dia tidak hidup dalam kebenaran ya. Kalau dia melakukan segala sesuatu
itu atas kehendaknya sendiri, bukan atas kehendak Tuhan, bukan atas kebenaran firman Tuhan. Jadi itulah bahayanya teman-teman, jika orang tidak di dalam kebenaran. Itulah bahayanya jika orang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Itulah bahayanya jika orang tidak hidup di dalam hukum Alkitab yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi mari kita berhati-hati, berjaga-jaga, dan jangan sampai seperti ini teman-teman, kita merebut haknya Tuhan, ya, karena mencabut nyawa seseorang adalah haknya Tuhan sepenuhnya di dalam pelajaran Alkitab. Jadi tidak ada alasan untuk menghilangkan nyawa seseorang, ya. Apa namanya yang seperti disampaikan tadi, jihad dan lain sebagainya, di dalam kitab suci tidak ada alasan seperti itu, ya. Tidak ada haknya kita untuk merebut atau membunuh seseorang, karena itu adalah haknya Tuhan. Jadi itulah teman-teman yang saya bisa bagikan dalam video. 더는 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를. 모든 게 다 상처로 남아. 이미 어긋나버린 너와 나. 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘. 이젠 내